Saya mengucapkan selamat pagi bagi jemaat PPD Muhammad Saron. Selamat berjumpa kembali di Ka'bah Tuhan. Torang datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tak lupa saya pribadi mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan yang ada bahkan jemaat di PPD Muhammad Saron yang boleh mempercayakan saya pribadi untuk memuji Tuhan, memimpin pujian pada saat ini. Mohon bantu saya dalam doa. Biarlah lewat puji-pujian ibadah kita di saat ini boleh memberkati orang kehidupan. Dan saat ini, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit ke surga. Tetapi hidup kita saat ini, orang datang di Ka'bah Tuhan, benar-benar orang membawa kehidupan. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa buka. Kita nyanyikan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kurasakan
kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau perkenankan hamba-hambamu yang akan membawakan acara di tempat ini. Tuhan urapi dengan kami boleh merasakan sukacita. Amin, amin, Ya Bapa di surga, urapi hati dan pikiran kami. Supaya firman yang kami akan dengar, ibadah kami di pagi hari ini mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami. Ada satu oknum yang tidak senang kami beribadah. Kami semua jemaat yang ada di sini bersatu hati. Kami mengusir di dalam nama Yesus. Otoritas Allah bekerja. Amin, amin, Allah amin. bisa kami rasakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami membuka menghabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian. Berjuangku sampai Tuhan. Berjuangku sampai Tuhan datang oleh. Berjuangku sampai Tuhan datang. Berjuangku
kesaksian. Hiduplah Al-Masih. Haleluya, haleluya. Hiduplah
dibangkitkan oleh Amin, kuasa Roh Kudus. amin, Setiap persoalan masalah dalam kehidupan turun semua. Allah telah menolong, Dia telah membangkitkan semangat kita agar kita semakin dekat setia dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari buka hati kita, biar rindu kita di hadapan Allah. Kebenaran firman Allah membangkitkan segala semangat. Nyanyikan pujian berkarya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.
dipimpin dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. serahkan namamu ini ke dalam kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan, ya. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris dia memakai kata victory, kemenangan. Hari kemenangan bagi kita orang yang berharap kepada Tuhan, Haleluya. karena pada Jumat Agung kita memperingati hari kematiannya dan hari ini adalah hari kebangkitan. Sebelum saya sampaikan firman Allah, saya ucapkan selamat datang bagi jiwa-jiwa baru yang bersama-sama dengan kita beribadah. Ya. Sudah berapa kali, namun dari tempat ini saya belum mengucapkan ya selamat kata bensi kita beribadah kepada Tuhan, juga dua ibu ini ya. Maka tepe apa ini kan semua apa namanya anak-anak memang Oma Kater ini luar biasa saudara ya. Waktu dia masih hidup dia selalu berkebun di sini ya, tanam-tanam. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari kebangkitan kita akan belajar kebenaran firman Allah. Di hari kematiannya, kalau saudara ingat khotbah saya di hari Jumat Agung, ada 3 hal yang terjadi di hari kematiannya. Yang pertama apa? Siapa yang ingat? Kegelapan. Yang kedua terjadi. itu, yang Kegelapan. pertama terjadi kegelapan berapa jam? 3 jam. 3 jam. Yang kedua, tirai terbelah menjadi 2. Yang ketiga apa? Kemudian Yesus melepaskan kita dari ketakutan. Hah? Melepaskan kita dari ketakutan. Ketakutan. Terjadi apa? Gempa bumi. Kalau soputan saja baku kehe kita sudah mulai takut. Ya. Pada hari Jumat Agung saya katakan kalau terjadi gempa sebagus apapun rumah pasti kita keluar, benar saudara? Supaya apa? Supaya nggak kalau terjadi sesuatu yang buruk tidak terjadi tertimpa runtuhan. Dan hari ini mari kita akan lihat dulu tentang kebangkitannya. Kenapa kebangkitan, kenapa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu harus dirayakan atau harus diperingati? Karena kematiannya tadi ada 3 hal yang dahsyat. Dan mari kita akan lihat dulu firman Allah di dalam Injil Matius pasal terakhir. Matius 29. Kalau saudara cari 29 tidak ada, karena Matius cuma sampai 28. Saya sengaja biar saudara fokus kepada firman Allah. Matius 28 ayat yang pertama, saudara bayangkan, saudara perhatikan di Alkitab saudara. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca sebenarnya ayat 1 sampai ayat 10, tetapi kita akan membaca beberapa hal yang penting. Ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat dan seterusnya. Setelah lewat hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar, dari fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 1, 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 7 ayat yang kita baca mengenai kebangkitan Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak disamakan, tidak bisa disamakan dengan Allah yang lain. Hanya satu-satunya Tuhan orang Kristen yang pernah hidup, pernah mati, dan apa? Bangkit. Dan kita juga harus mengikuti jejaknya. Kita hari ini hidup, nanti satu waktu apa saudara? Mati. Satu waktu akan bangkit. Tapi lihat dulu bangkit enggak? Ya toh? Pada waktu Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya, Alkitab mencatat yang bangkit, hidup kubur terbuka, maka orang-orang yang hidup kudus dalam Tuhan itu bangkit. Jadi kalau kita ingin sama seperti Yesus, bagian yang terakhir kita harus belajar hidup apa? Kudus. Hanya orang-orang kudus yang akan bangkit. Amin saudara. Hari-hari ini banyak orang percaya tidak yakin. Saudara, saya tanya, saudara yakin saudara masuk surga? Yang yakin angkat tangannya. Ada semua ya? Oh hebat saudara. Supaya kita yakin bangkit. Biasa kalau orang tua dulu, kalau orang Jawa, kalau tangannya gatal, tidak ada apa-apa gatal, garuk gini. Tandanya apa itu? Duit. Kata ibu siapa itu? Mama dia bilang dapat doi. Itu tahayul, ya toh? Mar kadang-kadang ada betul juga. Mar betul gembala. Ada dapat doi. Orang nggak pergi belanja pakai orang. Biasanya kalau orang gatal itu ada sesuatu yang terjadi. Ada namanya kuman, benar saudara? Siapa di sini bisa lihat kuman, angkat tangan? Tidak ada. Orang percaya tidak dapat doi karena ada kuman, bukan karena garuk-garuk dapat doi. Kuman yang di sini saya maksud kurang iman. Amin saudara. Jadi kalau saudara gatal tangannya, dapat doi enggak kok, kurang iman. Amin saudara. Jadi ingat-ingat Gembala bilang kalau kuman kurang Iman. Bapak Ibu Saudara, lebih lagi waktu saya selalu berdoa, saya selalu bilang Pak jemaat, kalau kita beribadah, so pakai rapi-rapi begini, pakai jas warna krim, bajunya juga warna krim, celananya warna biru, sepatunya bagus bisa bunyi. Aduh, sia-sia saudara. Kenapa saya katakan sia-sia? Kalau kita beribadah tidak dapat menghadirkan dan tidak dapat rasakan hadirat Tuhan. Hari ini saya akan berbicara seputar penyakit kulit saja. Penyakit kulit yang pertama namanya tadi apa? Kuman. Kurang iman. Yang kedua,
itu kurap. Siapa di sini yang pernah sakit kurap pasti tidak angkat tangan. Siapa di sini yang pernah sakit kurap angkat tangan? Oh, Ibu Gembala jujur. Kurap itu makin digaruk makin sedap, betul saudara. Berhenti kalau sumber berdarah. Aduh. Kehidupan orang Kristen. Kadang kita setia beribadah hari Minggu, kita setia beribadah pertengahan minggu, tapi sayang hidup kita kurang. Apa itu kurang, Gembala? Kurang urapan. Amin saudara. Kurang itu kurang urapan. Hamba Tuhan yang khotbahnya kurang, aduh kasihan. Jemaat dengar Pak sudah. Semangat. Kenapa? Pendetanya khotbahnya slow. Tidak ada apa namanya itu ujung pangkalnya. Saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Saya selalu berdoa, Tuhan, jadikan kami hamba Tuhan. Setiap kali menyampaikan firman ada urapan Tuhan. Haleluya. Sehingga lagu-lagu urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan apa? Setiap belenggu dosa nggak bisa dilepaskan. Kalau kita nggak bisa datangkan, tidak bisa hadirkan hadirat Allah. Haleluya. Itu sebabnya di hari kebangkitan Tuhan kita sudah ada 2 penyakit kulit ya. Urapan Allah, iman kita kurang karena sering kali kita sembrono. Sembrono itu apa ya? Sembrono itu pandang enteng. Di sini saya mau tanya dulu. Di sini siapa yang setiap pagi bangun 4:30 atau jam 5 angkat tangan? Setiap pagi. Ya, puji Tuhan. So mulai ada ini. Persentasenya 50%. Lalu setiap pagi yang so bangun pagi tadi, yang setiap pagi berdoa lalu baca Alkitab angkat tangan. So mulai kurang 31, 2, 3, 4, 5. Yang pertama bangun pagi 50%. Ya. Lalu yang setiap pagi sesudah berdoa, baca Alkitab, lalu mendoakan anak-anaknya, tumpang tangan anaknya kah, cucunya kah, ada angkat tangan. So nggak ada lagi kan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan yang diberkati adalah kehidupan yang selalu melakukan sesuatu sesuai dengan firman Allah. Supaya kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Allah, kita nggak boleh punya penyakit yang ketiga. Ini yang terakhir. Ada satu lagi sebetulnya, tapi saya kasih 3 dulu. Penyakit kulit yang terakhir namanya kudis. Tahu kudis saudara? Ada luka, suka di apa namanya? Congkel-congkel sama kuku. Lama-lama digigit nyamuk kecil. Korek. Lama-lama, ih sakit apa Bu? Sakit kudis Gembala. Apa itu kudis yang saya maksud Bapak Ibu Saudara? Kekristenan kurang diberkati karena kita kena sakit kudis. Kurang disiplin. Di dalam Tuhan kita harus disiplin. Setiap pagi diajar oleh Tuhan berdoa, kita doakan. Itu disiplin. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan, ada jemaat, ada jemaat, kami tetap berdoa. Ya. Berapa hari ini lantaran kadang kita
So tidur jam 9, setengah 12 so bangun, so susah tidur. Susah tidur, nanti dengar lagu rohani, nanti lihat HP, ya. Istri sudah tengah malam tidur kuat. Padahal saya tidak ada utang, saudara. Saudara tanya di warung-warung, tidak ada gembala berutang, biar 5 rupiah tidak ada. Entah bagaimana kadang-kala kalau so bangun tidak bisa tidur. Salah satu kemauan Tuhan, kami hamba Tuhan harus berdoa. Haleluya. Harus berdoa. Supaya apa, saudara? Kita mengajarkan dalam diri kita disiplin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu berita tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang pertama sebenarnya berkatnya banyak Pak perempuan, Pak ibu-ibu. Ayat yang kita baca tadi saudara perhatikan, ya. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah siapa? Maria Magdalena, dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ada 3 Maria. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lain. Waktu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, bagaimana Tuhan Yesus dihajar, habis-habisan didera sampai dipaku di atas kayu salib. Ibu Yesus menyaksikan, dan Maria Magdalena, bahkan Maria yang lain, bahkan Yohana, ada namanya Yohana juga, menyaksikan. Dan waktu Yesus mati, saya yakin satu malam ibu-ibu yang hebat ini nggak tidur. Nggak tidur, kenapa nggak tidur? Karena berkabung. Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu melakukan mujizat mati. Singkat cerita, saudara, di dalam kegalauannya, di dalam dukanya, di dalam kesedihannya, 3 wanita ini atau beberapa wanita, beberapa ibu-ibu ini, dia ingat, Nana ingat kan, waktu Tuhan Yesus sebelum mati, waktu dia masih hidup, dia bilang aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan apa? Bangkit. Singkat cerita, hari yang ketiga seperti hari ini, pada fajar menyingsing. Berarti apa? Pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar. Jam 4 kah, setengah 4 kah, setengah 5 kah, pagi-pagi benar. Wanita-wanita yang ada setia dengan Tuhan, dia pergi melihat, ingin membawa. Kalau pada zaman dulu, kalau pergi ke kubur suka, kalau orang sini bawa apa? Bawa lilin, ya toh? Terus apa? Bunga. Bawa bunga ditabur. Nah, orang-orang Yahudi itu kalau pergi ke kubur, dia bawa bunga, bawa minyak wangi namanya mur, bawa kemenyan, lalu kemenyan itu dibakar, baru minyak mur itu ditaruhkan. Karena Yesus dikuburkan di mana, saudara? Di gua yang baru. Gua, kuburan yang baru, yang dibuat, yang dibeli oleh Yusuf Arimatea, yang belum pernah dikuburkan satu orang pun. Dimasukkan di situ, lalu ditutup oleh batu yang sangat besar. Konon batunya ini, Bapak Ibu Saudara, konon saya pernah membaca buku, lebih dari 300 bahkan 500 kilo beratnya untuk nutup kubur Yesus.
ibu-ibu yang hebat, yang setia, sampai dikubur itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat 2 bilang begini, maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kalau waktu Yesus mati terjadi gempa bumi, waktu Yesus bangkit juga terjadi apa? Gempa bumi. Siapa yang membuat gempa bumi? Seorang malaikat Tuhan turun. Saya boleh berpikir, begitu malaikat Tuhan turun lalu menggulingkan batu itu, saking beratnya batu itu goncang. Terjadi gempa bumi dan malaikat itu duduk di atas batu. Alkitab katakan pakaiannya putih, wajahnya berkilau-kilauan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus menandakan bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Katakan amin. Amin. Kebangkitan Yesus yang pertama menandakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah satu kali pun berbohong. Kalau firman-Nya berkata, aku akan mati, dia mati. Aku akan bangkit, dia bangkit. Dan sesuai firman-Nya, pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu yang pertama bahwa Allah kita tidak pernah berbohong, kenapa kita tidak berlaku setia sama dengan 3 Maria, wanita-wanita hebat ini setia? Meskipun Tuhan sudah mati, orang lain tinggalkan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan waktu Yesus mati ada 2 murid Tuhan, dia pulang ke Emmaus. Tapi Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Maria yang lain, bahkan Yohana, dia tetap menunggu firman Allah itu dikenal. Hari yang ketiga dia pergi. Yang saya maksudkan di sini, dari mulai pertama manusia pertama yang diciptakan siapa saudara? Adam dan Hawa. Yang membuat Adam jatuh dalam dosa siapa saudara? Hawa. Jadi yang jatuh dosa dulu siapa? Hawa atau Adam? Hawa toh. Hawa melihat buah pengetahuan itu, Alkitab katakan sedap kelihatannya. Makanya coba perhatiin, kalau bapak-bapak dan ibu di mall, siapa banyak belanjaan? Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau pergi mall? Ibu-ibu. Ibu-ibu. So ada baju biru, mar yang itu mar, itu baju biru mar, bunga-bunga itu rupa ada mawar-mawar merah merona. Aduh, mantap itu baju. Dia so ada baju biru, mar bajunya warnanya mawar, mar bukan merah merona, dia. Nah, Hawa itu kayak gitu juga. Ibu-ibu itu ya lebih tinggi apanya? Hawa. Nafsunya bukan hawanya. Ya tak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu yang kuat nafsu belanjanya angkat tangan. Ada? Diwakili dengan senyum-senyum, ketawa-ketawa, itu tandanya dia. Makanya firman Allah katakan, jangan hidup dalam
Hawa, bukan Adam nafsu. Kami bapak-bapak masih kecil, saudara. Maka namanya hawa nafsu, ya. Tetapi saudara, ini Hawa, wanita pertama yang dibuat oleh Tuhan, membuat Adam. Tapi waktu Yesus bangkit, Tuhan pulihkan wanita hebat ini. Waktu Yesus bangkit, 3 Maria ini datang duluan. Petrus di mana? Petrus ada di rumah. Dia lelah menangis, matanya bengkak. Di mana Yakobus? Dia ada di rumah, dia sedih. Karena Tuhan sudah meninggal, Tuhan sudah ada, tidak ada harapan. Tapi Maria, ibu Yesus, dan Maria yang lain, Maria Magdalena datang ke kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama, wanita atau perempuan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Amin, saudara. Kita ini mempelainya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang selalu menunggu, bahkan mencari di mana Tuhan itu ada. Maria Magdalena dan Maria yang lain, dia cari di mana. Dia bawa mur, dia bawa kemenyan, dia bawa minyak wangi untuk memberikan penghormatan secara manusia kepada Yesus. Tetapi sesampainya di kubur, dia lihat batu itu sudah terguling. Ya, batu itu sudah terguling. Bahkan Alkitab katakan kain kafan, kain yang dipakai untuk menutup tubuh Yesus sudah terlipat dengan rapi. Hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, di kubur Yesus didatangi oleh tamu yang istimewa, yaitu Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saudara, kenapa kita ini? Saudara datang di gereja ini bukan karena mau lihat saya, hamba Tuhan. Benar saudara? Kita ini, saya dan saudara, kita ada di rumah Tuhan. Kita adalah tamu istimewanya Tuhan. Amin. Makanya kalau pergi ke gereja mesti rapi. Pergi gereja mesti rapi, jangan mengerikan. Ya. Sekarang banyak orang pergi gereja lebih parah. Kalau sundel bolong cuma bolong di belakang. Di gereja kadang-kala ada gadis, ada ibu-ibu, belakang bolong, samping bolong, di kanan bolong, di tengah juga bolong. Astagfirullahaladzim. Bukan nampak rapi, saudara. Salah satunya kalau pergi gereja harus rapi, karena kita harus sadar yang pertama, kita tamu istimewanya Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Maria tamu istimewanya Tuhan. Orang yang merasa bahwa dia tamu istimewanya Tuhan, berkatnya apa? Dia lihat mujizat yang pertama. Batu itu sudah terguling. Mujizat yang pertama, batu itu sudah terbuka dan tidak melihat Yesus lagi. Bahkan malaikat itu berkata, kamu cari siapa? Yesus, dia sudah bangkit. Amin saudara. Yesus itu dia sudah bangkit. Kalau kita merasa istimewa di hadapan Tuhan, Tuhan akan bangkitkan apa yang sudah mati. Haleluya. Tuhan sertai hidupmu dengan mujizat. Amin. Ini yang pertama. Lalu ayat yang ketujuh saudara perhatikan. Ini bagian yang kedua. Ayat yang ketujuh bilang begini. Atau ayat 6 dulu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya
marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Makanya yang pertama tadi kan, kita punya Tuhan nggak pernah bohong. Kalau dia bilang bangkit, bangkit. Kalau dia bilang saudara diberkati, saudara diberkati. Kalau saudara disembuhkan, saudara disembuhkan. Tuhan kita nggak pernah bohong. Yang kedua, ayat yang ke-7 bilang begini, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Apa arti yang kedua, saudara, di dalam ayat yang kedua? Setelah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lain, bahkan Yohana, dia sudah melihat Yesus sudah bangkit. Lalu ada perintah, ya. Pergi kamu. Artinya apa, saudara? Pergi pulang, kasih tahu Pak Petrus, kasih tahu Pak Andreas, kasih tahu Pak Om Julkalani, kasih tahu Pak Gembala Guntur, kasih tahu Pak Om Pele Alung. Yesus sudah bangkit. Arti yang kedua, kebangkitan Yesus harus menjadikan saudara dan saya penyampai firman Allah. Katakan amin, saudara. Amin. Kebangkitan Yesus harus menjadikan saudara dan saya ini kita utusan-utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Bukan menyampaikan gosip, bukan menyampaikan kabar buruk, bukan, menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, berkat yang kedua di kebangkitan Tuhan kita, mari jadilah kita orang percaya yang menjadi duta kerajaan. Amin. Aku ada di dunia ini Tuhan, aku ingin menjadi alatmu. Aku ingin menjadi penyampai kebenaran. Sama dengan Maria, sama dengan Maria Magdalena, sama dengan Maria ibu Yesus. Dia pulang cepat-cepat. Kata Alkitab, mereka pulang dengan sukacita. Kalau melayani Tuhan mau diberkati, harus melayani dengan sukacita. Jangan melayani kalau aku sakit. Dia pikir cuma dia sendiri yang bisa menyanyi. Kita juga bisa menyanyi. Dia sendiri yang bisa ini. Saya juga bisa. Jangan. Jadilah pelayan Tuhan yang melayani dengan sukacita. Amin. Amin. Lakukan firman ini dengan apa? Sukacita. Bapak Ibu Saudara, saudara masih ingat khotbah saya? Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 bilang apa? Demi kemurahan Allah yang aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi apa tugas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan? Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Apa yang membuat kita beda dengan dunia ini, saudara? Apa? Kita menjadi pelaku apa? Firman Allah. Lakukan firman Allah gampang atau mudah? Atau susah? Hah? Gampang, susah. Ada gampang, ada susah. Alkitab bilang gini, supaya kita enggak, kalau umpama ini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Gampang toh? Orang yang enggak kenal Tuhan juga pengen berkat, benar saudara? Umpama saya pencuri, contohnya saya mencuri. Tuhan, saya mau mencuri di rumah Om Julkalani. Tolong jaga saya Tuhan. Benar kan saudara? Benar. Orang jahat juga pingin berkat. Orang anak Tuhan juga pingin berkat. Benar? Yang bedanya di mana? Ada satu ayat dulu. Mana ya? Sini dulu, Immanuel, saya kasih contoh.
Immanuel ke sini. Saya kasih contoh saudara. Ini firman Allah. Sudah cepat, kalau saya kasih tidak apa-apa. Ini contoh ini ya. Contoh. Sini saya. Ada firman Tuhan. Ini susah, tapi harus kita lakukan. Jika engkau ditampar pipi kirimu, Alkitab bilang apa? Kasihkan pipi. Itu firman Tuhan nggak saudara? Berat nggak itu? Berat Om Yulkam? Kalau gembala datang tampar Om Yulkam pipi kiri, capar ini gembala ini. Ya pikir biasanya dia bukan. Ini belum sampai, ini sudah sampai. Tapi kalau kita lakukan firman, itu yang Roma 12 ayat 2 tadi, kamu harus jangan serupa dengan dunia. Itu baru satu contoh firman Allah. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, apa lagi pipi kirimu? Ada lagi firman Allah yang lebih ekstrim. Bilang gini, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berat nggak saudara? Berat gembala. Kita mau sayang tapi istri itu selalu curiga Pak. Dia tidak jujur lepas kita. Tapi Alkitab katakan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ada proses yang harus kita jalani. Amin saudara. Berat memang jadi orang Kristen. Saya dulu masih Muslim, enak kalau orang Muslim, ya. Saya berdoa Tuhan balas akan, tapi sakit kepada dia boleh. Kalau nggak dibalas-balas, kita panggil, umpamanya Om Yul Dukun, panggil, tolong guna-guna Pak dia. Boleh dulu. Maka kalau jadi Kristen, so jadi Kristen Tuhan. Berkat itu unjul Tuhan. Dia so ambil tape tanah di sana, dia so jual diam-diam umpama. Tuhan berkati dia. Berat nggak saudara? Berat. Jadi jangan sangka jadi orang percaya itu menjadi utusan Tuhan yang benar, yang baik, itu berat. Ada proses yang harus kita alami. Ada proses yang kita harus jalani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah. Hal yang kedua, berkat dari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita ingin menjadi kita orang menjadi utusannya Tuhan. Kalau mau lihat Tuhan baik, gak usah jauh-jauh, lihat kita hidup. Kalau mau lihat Tuhan kasih sayang, lihat kita kasih sayang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak heran 3 Maria ini menjadi yang luar biasa. Yang pertama melihat mujizat Tuhan. Dia yang pertama melihat Tuhan itu bangkit. Kalau engkau ingin hidup benar di mata Tuhan, Tuhan selalu utamakan berkatmu, kesembuhanmu, mujizatmu, pertolonganmu itu diutamakan oleh Tuhan. Amin. Bagian yang terakhir, berkat dari kebangkitan Yesus. Hal yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat 9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, berkat dari kebangkitan Tuhan menjadikan kita hidup. Yang pertama, ada kata takut.
Takut di sana bukan takut karena hantu, enggak. Takut di sana adalah Maria, ketika Maria ini memiliki cara hidup yang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, hidup dalam sukacita, dan yang ketiga tadi, mereka cepat-cepat lari. Lari itu apa, saudara? Cepat-cepat untuk menyampaikan firman itu, memberitahukan kabar yang luar biasa itu kepada murid-murid Tuhan yang lain. Hal yang ketiga, berkat dari kebangkitan, hiduplah dalam hormat dan sukacita yang besar serta menyembah Dia. Amin, saudara. Mari di hari kebangkitan ini kita harus semakin hidup dekat dengan Tuhan. Amen. Dan kita menyembah Tuhan. Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa kata menyembah itu tidak hanya sekadar haleluya, enggak, saudara. Kata menyembah itu seperti kita punya hubungan suami istri yang sangat dekat, dan kita sedang umpama saya cium istri saya. Itu hubungan yang sangat dekat. Ya. Jadi menyembah Tuhan itu artinya mencium Tuhan. Maka tadi ada ayat dikatakan mereka cepat-cepat memeluk, menyembah, memegang kaki Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ada banyak keberatan yang kita tidak mampu. Ada masalah, ada persoalan hidup yang kita tidak dapat tidak dapat atas sendiri. Lalu waktu kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa, kita menangis, Tuhan tolong. Saya sudah gak kuat Tuhan, saya sudah gak mampu. Sama dengan Maria, dia mungkin menangis di kubur Yesus, Tuhan. Tapi waktu lihat kubur itu terjadi mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun hal yang kita alami, yakinlah, percayalah, sama dengan Maria. Dia sangat berat, dia kehilangan Yesus karena kematiannya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia sendiri. Katakan amin. Alkitab katakan, aku akan memberikan engkau seorang apa? Penolong. Amin, saudara. Suami terbatas menolong kita, istri terbatas menolong kita, bahkan mungkin menyakiti kita, mungkin mengecewakan kita, tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dia selalu siap sedia menolong hidup kita. Amin, saudara. Asalkan mari kita percaya, kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, 3 hal dari berkat kebangkitan Tuhan yang kita dengar pada saat siang ini, pagi memasuki siang ini. Mari kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Seperti Yesus itu saja ku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa boleh datang memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti Yesus
Ajar kami menghormati-Mu Tuhan. Ajar kami menyembah Engkau di dalam kebenaran kami Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sama-sama sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan, sehingga kami jadi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami dilimpahi karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun Tuhan, Engkau tetap urapi hamba-Mu, kembalikan pengurapan baru di tengah-tengah hamba-Mu melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Kami umat-umat-Mu yang menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu senantiasa bertumbuh, berbuah, menjadikan kami umat-umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami menerima berkat yang luar biasa dari firman, kami akan melayani Tuhan lewat apa yang dapat kami berikan. Kecil besar, Tuhan pilih memberkati dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalamnya banyak. Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalamnya banyak. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan kita. Biar apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan, melakukannya dengan sukacita dan sukarela di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman ibadah kita terus berjalan. Hari Rabu ada ibadah anak sekolah minggu. Jadi anak-anak sekolah minggu orang sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan pada hari Rabu. Orang tua perhatikan tuh anak-anak. Kalau jam ibadah, orang suruh tuh anak-anak datang beribadah. Dan hari Kamis ibadah rayon di pastor. Jadi hari Kamis ibadah rayon di pastori jam 5 sore. Terus hari Jumat orang ada doa dan puasa. Dan hari Sabtu sedua minggu berjalan pemuda remaja tidak ada kegiatan. Bagaimana Vina? Jadi tolong kasih ingat tuh anak-anak pemuda remaja supaya hari Sabtu orang datang beribadah
memuji memuliakan nama Tuhan. Dan hari Minggu orang sama-sama kembali beribadah di tempat ini, memuji bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pengumuman tambahan, jadi hari Jumat kemarin orang bikin pasca, bikin memperingati hari kematian, ada cabut ayat. Jadi ada yang mungkin belum dapat ayat, nanti sebentar boleh cabut biar tak ketinggalan berkat. Puji nama Tuhan. Oh, langsung ambil juga. Jadi yang belum dapat boleh ambil tuh ayat Alkitab. Ambil dalam nama Yesus. Diiringi lagu. Maha besar, maha ajaib, dan selalu memberkati kami umat-Mu. Di belakang mimbar-Mu yang sangat kudus ini Tuhan, hamba berdoa di penghujung ibadah memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Seberapa jemaat-Mu yang sudah ada di rumah Tuhan, seberapa umat-Mu yang telah menjadi tamu istimewanya Tuhan. Siang ini Tuhan Yesus berkati kehadiran umat-Mu. Mereka yang datang dengan susah dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit